أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعزيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Atau kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir berkumandang seantero jagat raya, mulai daripada ujung benua Afrika sampai Australia dan Asia. Orang yang ada iman dalam hatinya, mengutarakan cintanya kepada Allah, membesarkan Rabb-Nya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Meskipun kita berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, ujian demi ujian Allah Subhanahu wa taala hantarkan ke hadapan kita, sehingga beberapa tahun terakhir ini seolah-olah kaum muslimin sedang terisolasi. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kesabaran dari setiap orang-orang yang beriman. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan siapa dan siapa dan siapa. Momentum Idul Adha ini kita jadikan sebagai momentum untuk bagaimana kita mengintrospeksi diri masing-masing. Akui kesalahan dan kelemahan kita. Mengapa bisa Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian begitu berat? Ini karena lemahnya kita, ini karena kesalahannya kita. Bukan menyalahkan orang lain, tidak. Karena orang beriman tidak pernah menyalahkan orang lain, tetapi lebih menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin amalan saya belum betul, mungkin amalan saya belum benar, bahkan mungkin saya masih kadang bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah turunkan ujian.
dan ujian terberat bagi kita hadirin. Semestinya di Idul Adha ini, di hari raya yang sangat besar ini, dua perhelatan akbar yang setiap tahun di masa yang lampau begitu besar dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tawafnya jamaah haji di Baitullah sampai berujung ke wukufnya di padang Arafah, sambil dia mentauhidkan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ungkapan iman yang dikumandangkan setiap jamaah haji, karena itu menjadi sunnah dari 6 rukun haji yang semestinya kita nikmati hari ini. Tapi entah kenapa, karena kesalahan kita begitu banyak, sehingga khususnya Indonesia belum diperbolehkan Allah untuk menyapu Baitullah, bertawaf di Baitullah, mencium Hajar Aswad, bersa'i di Bukit Safa Marwah, tahallul, kemudian wukuf di padang Arafah, melontar jumrah dan seterusnya. Kita tertahan sudah 2 tahun ini. Maka ini momentum untuk mengintrospeksi diri, supaya kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, mulai detik ini, usainya kita mendengarkan khutbah ini, kita azamkan diri kita untuk tidak lagi berbuat kesalahan, terutama kepada Allah Jalla Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, karena waktu dibatasi, maka kita coba untuk mengambil hikmah daripada 2 perhelatan akbar di Idul Adha ini. Yang pertama, ditunaikannya rukun haji oleh orang-orang beriman, dan yang kedua, bagi orang-orang yang belum sempat ke Baitullah untuk tunaikan rukun Islam yang kelima, maka diberikan kesempatan untuk menghambakan diri secara sempurna untuk berkorban. Hadirin, yang menarik daripada 2 perhelatan akbar ini ternyata diambil dari kisah seorang keluarga yang Allah Subhanahu wa taala abadikan ceritanya dalam Al-Qur'an. Dia adalah Nabi Ulul Asmi dari antara 5 Nabi Ulul Asmi yang didapatkan gelar khusus dari Allah, Khairullah, orang yang dekat dengan Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang dekat dengan Allah itu bukan orang-orang yang senang-senang terus kehidupannya, tapi seperti orang yang sekolah tak kalah hendak naik kelas maka mendapatkan ujian. Dan pepatah mengatakan semakin tinggi itu pohon, maka semakin kencang itu angin menerpanya. Semakin dekat manusia kepada Allah, maka tingkatan ujian tarbiyah akan semakin besar yang ia hadapi. Tetapi konsep untuk lulus dari setiap ujian, termasuk ujian yang sedang kita alami ini, adalah kesabaran. Ujian pertama yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam, tak kalah dia telah bermukim di satu negeri yang namanya Babylon, negeri Palestina, yang dipimpin oleh seorang raja zalim namanya Namrud laknatullah alaihi. Satu kampung yang kegiatannya menyembah berhala,
yang bahkan dia meniru daripada kekufuran Firaun, mengaku sebagai Tuhan. Singkat cerita, karena Nabi Ibrahim paham hakikat kehidupannya, mengiklankan ilahi kalimat Allah, mentauhidkan Allah, dia harus sampaikan kepada kaumnya bahwa tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Bukan itu pangkatmu, bukan itu jabatanmu, bukan itu hartamu, bukan ketenaranmu yang engkau jadikan Tuhan, tetapi Allah Jalla Jalaluhu yang berada dalam tahta yang tertinggi dalam konsep keimanan seorang muslim. Maka dia pun mendakwakan daripada agama ini. Singkat cerita, ada satu kebiasaan setiap tahun yang dilakukan di negeri Babylon itu, pesta. Maka Nabi Ibrahim memanfaatkan. Maka masuklah Nabi Ibrahim ke satu kuil, di mana di dalam kuil itu beberapa banyak patung-patung berhala besar, kecil, banyak sekali ribuan. Maka dengan keimanan Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung tersebut, kemudian mengalungkan kapak yang telah dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala itu di berhala yang paling besar. Maka singkat cerita, Namrud laknatullah alaih memahami bahwa ini tingkah laku, ini perbuatan Nabi Ibrahim. Maka jenderal-jenderalnya memanggil Nabi Ibrahim. Disidanglah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu harus akui bahwa engkau yang menghancurkan berhala-berhala kamu. Maka dengan tenang, dengan imannya, Nabi Ibrahim menjawab, wahai raja, kenapa kau masih ragu? Kalau engkau mau membuktikan apakah saya pelakunya atau bukan, maka tanyakan kepada berhalamu itu. Bukankah engkau setiap kali menyembahnya? Maka tanyakan. Kata Namrud dan bala tentaranya, hai Ibrahim, apakah kau gila? Kau suruh saya bertanya kepada patung yang tidak bisa bicara. Maka kata Nabi Ibrahim dengan penuh ketenangannya, kalian lebih gila lagi. Patung berhala yang tidak mampu berbicara kau sembah. Bagaimana bisa itu terjadi? Maka marahlah sang raja. Kemudian diputuskan untuk membakar Nabi Ibrahim. Dikumpulkan api selama 40 hari, api itu berkobar. Saking besarnya itu api, Bapak. Nabi Ibrahim tidak bisa dimasukkan dalam keadaan dekat. Maka diketapel. Maka dia tohinya petang. Dari kejauhan dilemparkan Nabi Ibrahim sehingga dia masuk ke dalam api yang besar. 40 hari 40 malam. Tapi hadirin, pelajaran tauhid Allah berikan lagi kepada Nabi Ibrahim dan kita, bahwa semua makhluk selain Allah tidak mampu berbuat apa-apa kecuali Allah mengizinkan. Itu api, Pak, yang kobarannya begitu besar, ternyata tidak mampu melepaskan satu helai bulu daripada Nabi Ibrahim. Hadirin, jangankan terbakar, satu helai bulu pun tidak ada yang copot dari tubuh Nabi Ibrahim. Kata Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah engkau dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Maka singkat cerita, usai masalah itu, ternyata masalah tidak selesai. Maka dengan berbagai macam cerita dan alasan, Nabi Ibrahim meninggalkan itu kota dengan istrinya. Yang kedua namanya Siti Hajar. Tinggalkan Babylon, Palestina, ke satu negeri yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan satu ekor manusia, satu orang manusia, satu ekor binatang pun tak nampak, satu tumbuhan pun tak terlihat. Tandus itu negeri, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara Nabi Ismail kecil dalam pelukan ibunda. Setelah tiba di negeri itu, Makkah Mukarramah, maka Nabi Ibrahim pun dapatkan perintah dari Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tengah-tengah padang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini dalil yang sering dipakai saudara kita jemaah. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan anak dan istrinya itu berdosa. Wallahi, kalau orang tinggalkan anak dan istrinya karena Allah, karena agamanya Allah, maka seluruh nabi, termasuk Nabi Ibrahim, duluan masuk neraka. Berapa lama ditinggalkan anaknya dan istrinya? Tidak ada bekal, tidak ada tanda-tanda kehidupan. 30
13 tahun lamanya. Singkat cerita, ketika Ibrahim telah meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan itu, maka Siti Hajar, wanita yang soleh, berusaha karena anak sedang merintih, tidak ada lagi air susu, tidak ada air minum, tidak ada makanan. Maka dari bukit Safa Marwah, dia berlari kecil, berharap ada kabilah yang berlalu bisa dimintai pertolongan. Tapi tidak satupun manusia yang muncul di hadapannya ketika itu. Setelah berlari kecil dari bukit Safa Marwah 7 kali, menengadahkan kepalanya dan tangannya, kemudian berdoa kepada Allah. Walhasil, apa yang terjadi Bapak? Nusratullah gaibiyah. Kalau di Pare-Pare kita ngebor air, keluar airnya itu masuk akal, Pak. Kalau di Indonesia kita ngebor air, keluar air itu masuk akal. Tapi di negeri yang tandus sana, padang pasir, gunung batu, kita ngebor air, Pak, tidak masuk akal. Ketika itu tidak dibor, Pak, hanya hentakan kaki Nabi Ismail kecil mampu mengeluarkan air. Kemudian Siti Hajar mengatakan, Zam, berkumpul. Alhamdulillah, asbab perjuangan ini agama. Seorang istri dan anak rela ditinggalkan selama 13 tahun. Allah datangkan pertolongannya karena janjinya Allah dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim telah kembali, mendapati anaknya telah berusia remaja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sampai ketika anak itu berusaha dapat bekerja dengan ayahnya. Nabi Ibrahim tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, dia bermimpi. Dimimpikan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk menyembelih anaknya sendiri, si Matawayang, yang bertahun-tahun diminta. Karena belum ada keturunan ketika itu. Begitu ada keturunannya, disuruh pergi meninggalkan. Setelah kembali, diperintahkan lagi untuk bermimpi menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku telah bermimpi anni asbahuka fansur man satara. Saya bermimpi menyembelih engkau, wahai anakku, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Seorang ayah yang bijak begitu paham bahwa ini perintah Allah melalui mimpi. Dia sampaikan anaknya bukan dengan otoritas, tapi dia meminta daripada masukan anak. Bagaimana pikku pendapat? Jadi meskipun kita jadi pimpinan, mari kita minta daripada masukan-masukan orang sekitar kita. Tidak otoritas. Maka apa kata Nabi Ismail kecil? Anak yang soleh, yang tidak di dalam penjagaan ayahnya selama 13 tahun. Qala ya abati al-ma'tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah. Kelak engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Adakah anak kita hari ini yang bersedia disembelih karena mimpi ayahnya? Siapa yang mendidik Nabi Ismail 13 tahun ditinggalkan oleh ayahnya? Banyak orang-orang jahil sekarang mengatakan, hai jamaah tabligh, kalau kalian tinggalkan istri dan anak, siapa yang mau mendidik anakmu? Berapa banyak anak yang tidak pernah ditinggalkan oleh ayahnya menjadi bandel, menjadi rusak. Karena yang memperbaiki kursi bukan kursi, tapi yang mampu memperbaiki kursi adalah tukang kursi. Kalau motor kita rusak, yang memperbaiki bukan motor, tapi yang mampu memperbaiki tukang motor. Manusia yang rusak, yang mampu memperbaiki bukan manusia yang lain. Jamaah tabligh menyampaikan saja karena perintah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, As-Syariat ayat 55. Beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Singkat cerita, datanglah dia ke Bukit Mina untuk melakukan penyembelihan anaknya. Maka sebelum itu oleh Siti Hajar diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, ya Siti Hajar, ya istriku, pakaikan pakaian terbaik untuk anakmu, sisir rambutnya, peluk dia dengan penuh kasih sayang, karena saya hendak membawa dia ke satu tempat yang indah. Sambil bertanya-tanya dalam dirinya,
Siti Hajar karena istri yang solehah, dia taat sami'na wa ta'ala kepada apa yang diperintahkan suami, selagi perintah itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Maka terjadilah prosesi yang luar biasa. Ketika hendak jembeli, maka Nabi Ismail berkata, "Wahai Allah, ayah, tajamkan pisau, sehingga ketika engkau menyembelihku, aku tidak merasakan sakitnya. Kemudian ikat tanganku, tutup mataku, sehingga ketika engkau hendak memotongku, kita tidak saling menatap sehingga menimbulkan kasihan kepada dirimu, sehingga engkau tidak jadi menyembelihku. Wahai ayah, sudikah engkau mencopot pakaianku ini? Aku hendak memberikan hadiah terakhir kepada ibuku. Sampaikan hadiah terakhir kepada ibuku. Sampaikan salamku yang terakhir." Maka terjadilah prosesi penyembelihan. Maka Nabi Ibrahim pun berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ismail menyambut daripada takbir ayahnya, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Ternyata malaikat pun turun membawa satu ekor kibas, kambing kecil dari surga, sebagai ganti daripada penyembelihan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menganiaya hamba-Nya yang taat. Allah hanya ingin melihat, hanya ingin menguji, hanya ingin meminta apakah dia betul-betul mentauhidkan diriku. Dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail berhasil. Maka hadirin, kita ini tidak diminta menyembelih anak kita. Allah cuma meminta kita menyembelih satu ekor sapi, beberapa ekor kambing. Maka mari hadirin, kalau belum sempat hari ini, ada hari tasyrik 3 hari yang Allah berikan kesempatan bagi orang yang belum mendapatkan uang hari ini. Di 3 hari tasyrik masih boleh berkurban. Maka mari tuan-tuan, mari tuan-tuan, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah masih diharamkan berpuasa karena masih dibolehkan untuk menyembelih kurban kita. Yang hari ini belum ada uang, mungkin besok kita tidak tahu ada uang teman. Dalam satu makom hadis terakhir, Rasulullah SAW sabdakan, orang yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berkurban, maka kata Nabi, hendaklah dia tidak mendekat kepada musallaku, kepada masjidku, kepada tempat salat. Maka sebagai kesimpulan, kehidupan ini sebentar. Harta diri dan waktu kita itu milik Allah. Maka mari kita gunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menggadaikan itu iman hanya karena harta, tahta, pangkat, jabatan dan kepopuleran. Walhamdulillah, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan ini karena kami manusia biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal hayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.